selamat hari Minggu. Wah, tidak terasa ya bertemu kembali dalam ibadah sekolah Minggu. Ya, adik-adik semua yang di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Wah, baik semua ya. Kakak percaya, Kak Fenti percaya semua adik-adik dalam keadaan sehat, baik, dan sukacita. Ya adik-adik, walaupun kita masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap semangat. Adik-adik, kami juga tidak lupa loh mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu, ataupun bagi orang tua kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai. Nah, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, apa yang perlu dipersiapkan, Kak? Ya, ambil Alkitabnya, duduk dengan manis dan baik, dan kemudian jangan lupa minta persembahan sama mama atau papa ya adik-adik. Ya, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau hadir bersama kami dan mengurapi kami satu persatu agar kami Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, semua ibadah kami ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang siap memuji Tuhan? Saya, Kak. Wah, dengan sukacita dan semangat, mari kita bernyanyi untuk Tuhan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Sorgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingannya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami.
Amin. Rukun cinta satu sama lain. Tuhan mau lihat buktinya, adik-adik membuatnya kepada teman-teman semua. Mari kita angkat lagu pujian, Rukun Cinta. Saatnya bagi kita untuk menyampaikan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan untuk anak kelas balita adalah tema ibadah kita pada hari ini. Suka berbagi. Sekali lagi, suka berbagi. Nah, untuk ayat hafalan anak kelas remaja dan anak kelas besar diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Jangan lupa ya adik-adik untuk semangat menghafal ayat hafalannya. Shalom Inang dan teman-teman anak kecil mendengar ajaran ayat Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah mendengarkan ajaran ayah. Terima kasih. Selamat teman-teman sekalian. Ayat hafalan kita hari ini mendengarkan ajaran ayah. Amin. Ajaran ayah. Shalom dan teman-teman sekalian. Ayat hafalan kita hari ini. Dengarkanlah kenyamanan didikan oleh ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Dan perhatikanlah supaya engkau
Amsal 4 ayat 1. Seorang ayah, dengarkanlah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin semuanya. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ya adik-adik, saat ini kita mau siapkan hati kita berdoa syafaat yang dibawakan oleh Risma Cynthia Saragi dari kelas besar Kak. Iya, sebelumnya kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Pujian ini. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati teman-teman kami, guru-guru kami, dan juga orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang banyak untuk mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, apabila ada teman kami yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Dan apabila ada teman kami yang sedang bersedih, kiranya Engkau menghibur mereka. Tuhan Yesus, apabila ada teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami ini, agar virus corona cepat berlalu dari Indonesia. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah guru sekolah minggu kami yang menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Begitu mengasih
Iya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta kita, Boris Situmorang. 5 roti, 2 ikan, sisanya 12 keranjang. Mari kita angkat lagu pujian, 5 roti, 2 ikan. Adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak dan abang-abang remaja, apa kabar semuanya? Salam sehat dari Inang Pendeta Boris Situmorang. Adik-adik dan abang-abang beserta anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya yang di rumah, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar dari Tuhan supaya mau berbagi kepada sesama kami. Tuntunlah kami semuanya dimanapun kami berada, dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sehingga melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kami bisa menjadi hidup lebih baik lagi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak, abang-abang, dan adik-adik sekolah minggu semuanya, mari kita ambil Alkitab kita buka bersama Alkitab kita sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk dibuka Alkitabnya ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kakak minta kesiapannya untuk Abang Kevin Christian Saragi, kelas besar, membaca firman Tuhan. Tidak usah terburu-buru ya Bang, pelan-pelan saja, jelas kita membaca firman Tuhan. Ayo Bang, silahkan baca firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipius, "Di manakah kita akan mengambil roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu itu dikatakannya dengan mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sebab Filipius kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000. Laki-lakinya banyak. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
Tapi setelah orang makan, ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Abang Kevin yang sudah bersedia membacakan firman Tuhan. Semoga teman-teman yang lain-lainnya, semoga kakak-kakak dan adik sekolah minggunya juga dalam lain waktu bisa sama-sama membaca firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak? Kita hari ini mau berbicara tentang suka berbagi. Ada yang tahu bahasa Inggris berbagi? Ada yang tahu? Oke, bahasa Inggris berbagi itu adalah sharing. Nah, kita diminta untuk mau berbagi apa yang ada dalam diri kita. Tapi kok kakak tiba-tiba sepertinya rasanya lapar dan haus ya? Kok kayaknya perut kakak keroncongan? Cacing di perut kakak kayaknya sedang menari-nari. Tapi menari-nari kenapa kelaparan ya? Wah, kakak ada jajan yang menarik ini. Jajannya warna merah. Kalau bahasa Simalungun merah itu red. Kalau bahasa Inggrisnya merah itu si gerger. Oh, kakak terbalik. Bahasa Inggrisnya merah, red. Bahasa Simalungunnya merah itu si gerger. Wah, kakak ada snack. Namanya snack bembeng. Tapi rasanya walaupun kakak lapar, nanti aja deh dimakan. Karena kita tidak boleh makan-makan ketika mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, kakak-kakak dan abang semuanya, mungkin ketika kita lapar, lalu kita makan, kita akan menjadi kenyang. Atau ketika kita haus, lalu kemudian kita minum, kita akan menjadi segar kembali, tidak haus kembali. Makanya setelah kita makan, setelah kita minum, kita harus berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan makanan dan minuman. Oh, cerita tentang makanan dan minuman. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang suka makan bakso? Seperti gambar ini, ada yang suka makan bakso enggak? Atau adakah yang suka makan buah-buahan? Ada buah apel, ada buah jeruk, ada yang suka makan buah-buahan? Atau siapa di sini yang suka makan pizza seperti yang di atas ini? Ada pizza, ada KFC jagonya ayam. Wow, sepertinya enak dan menarik sekali ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam menikmati semuanya berkat Tuhan, baik melalui makanan dan minuman yang sudah Tuhan berikan, kita juga harus mengatakan terima kasih kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan minuman-minuman. Mungkin ada kita yang suka minum Coca-Cola, ada yang suka minum boba. Ini pun kita harus mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Tapi mungkin kita memang mudah mendapatkan makanan dan minuman. Mungkin kita mudah untuk membeli sesuatu makanan kesukaan kita. Tapi teman-teman, adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, tahu enggak? Rupanya kita punya saudara yang sulit untuk mendapatkan makanan. Kita punya saudara yang sulit untuk mendapatkan minuman. Seperti saudara kita ini. Mereka itu adalah orang yang sulit sekali mendapatkan makanan. Bahkan kita sering menemukan mereka di pinggir jalan atau di lampu merah karena mereka kesulitan mendapatkan minuman. Atau sahabat kita yang ini, mereka juga sulit untuk mendapatkan minuman dan makanan karena bisa saja mereka tidak punya orang tua, mereka tidak punya uang, atau mereka tidak punya saudara-saudara untuk menerima makanan dan minuman. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu supaya mau berbagi, supaya mau sharing kepada sesama. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai
15. Kita sudah membaca firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan firman-Nya, banyak sekali orang-orang yang mengikuti Dia. Ada yang tahu berapa orang? 5.000 orang. Wow, banyak sekali. Nah, ternyata yang 5.000 orang ini merasa kelaparan. Lalu Tuhan Yesus meminta kepada salah seorang muridnya supaya dia pergi membeli makan atau pergi mencari makan. Kemudian ada salah satu dari 5.000 orang membawakan ini, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Loh, kira-kira 5 roti dan 2 ikan cukup gak sih dibagi untuk 5.000 orang? Wow, mustahil sekali. 5 roti dan 2 ikan dibagi untuk 5.000 orang. Kalau begitu, siapa yang seharusnya mendapatkan makanan ini? Kalau begitu, siapa seharusnya yang mendapatkan roti ini? Seperti yang kita lakukan dan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun makanannya sedikit, Tuhan Yesus berdoa, bersyukur kepada Allah supaya memberkati 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mukjizat Tuhan terjadi. Kemudian mukjizat Tuhan terlihat. 5 roti dan 2 ikan dibagikan kepada 5.000 orang. Ada yang tahu sisanya berapa? Ya, sisanya 12 bakul. Tahu nggak sih kenapa bisa sisa sebanyak itu? Itu karena Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, dan itu karena ada hati ingin memberi, ada hati ingin berbagi. Makanya adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu, ketika kalian mempunyai 2 mainan, silahkan berbagi dengan teman. Pinjamkan mainan kita dengan teman, atau dengan adik, atau dengan kakak, dengan abang di rumah. Ketika kita memiliki tabungan, celengan, mari kita sisihkan, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tidak harus banyak sekali, tidak harus berjuta-juta, tetapi dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, seperti lagu sekolah minggu. Sejuta, sejuta, sejuta. Yang terpenting adalah setia, jujur, dan taat. Begitulah Tuhan Yesus Kristus mau berbagi kepada banyak sekali orang. Makanya adik-adik sekolah minggu pun harus mau berbagi kepada banyak sekali orang. Bisa berbagi makanan, bisa berbagi minuman, bisa berbagi mainan, dan juga bisa berbagi hal-hal lain yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Karena jangan takut tidak punya ya. Terus nanti kalau aku bagi mainanku sama orang lain, Inang Pendeta, aku gak punya mainan lagi dong. Terus kalau aku berbagi makanan sama teman-teman, aku gak punya makanan lagi dong. Jangan takut seperti itu. Karena suatu saat Tuhan Yesus akan menggantikan mainan kita, menggantikan makanan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu dan teman-teman remaja, kakak-kakak abang, remaja, dimanapun kalian berada, marilah kita berbagi, marilah kita sharing, marilah kita saling berbagi apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa menolong orang lain dan Tuhan juga memberkati apa yang kita lakukan. Aduh, karena kakak memiliki bembeng lebih dari 1, kakak punya bembeng 3 loh. Nah, kakak ingin berbagi sama kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Kak Mary, Kak Fenti, Abang Ander, aku ada 3 jajan nih. Aku ingin berbagi dengan kakak-kakak dan abang-abang. Ini.
Sama-sama kita harus mau berbagi dan saling berbagi kepada sesama. Oke? Nah, adik-adik sekolah minggu, dimanapun kalian berada, kita harus mau berbagi. Kita harus mau sharing. Apapun yang kita punya harus kita bagikan kepada sesama. Jangan takut tidak memiliki apapun, karena nanti Tuhan akan menggantikan menjadi berkat yang sangat luar biasa. Oke? Siap semuanya? Mari kita komitmen dalam diri kita. Saya mau berbagi. Kita akan menutup firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita. Kemudian kita tundukkan kepala kita. Lalu kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan mengajari kami supaya kami mau berbagi kepada sesama kami, kepada semua orang, berbagi kepada teman satu sekolah, berbagi kepada kakak dan abang, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada saudara-saudara yang bukan agama Kristen sekalipun. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami berani berbagi dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari, pegang persembahanmu, kita kumpulkan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan juga kami semuanya bersedia untuk memberi kepada sesama kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian-Mu dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa minggu depan kita sekolah minggu lagi ya. Bye-bye. Baiklah anak-anak sekolah minggu kami semuanya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan wawasan ya untuk pada hari ini, yaitu tips belajar online. Kita ketahui bahwa selama masa pandemi ini kita masih tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara online atau daring. Nah, ada beberapa tips dari kami di dalam pelaksanaan KBM online ya. Yang pertama, pastikan schedule atau jadwal belajar tersedia untuk dilihat setiap hari. Sehingga dengan melihat jadwal yang tertera setiap hari, maka secara otomatis kamu akan dapat menghafal jadwal belajarmu. Yang kedua, berkreasilah untuk menata tempatmu belajar senyaman mungkin. Apakah itu di ruang tengah, beranda depan, atau halaman belakang jika memungkinkan, dan upayakan tempatmu belajar terhindar dari suara bising sehingga kamu tidak terganggu belajar. Nah, kemudian kamu juga dapat berpindah tempat belajar. Itu untuk menghindari atau menghilangkan rasa jenuh. Kemudian yang ketiga, pastikan alat atau media atau aplikasi belajar online telah tersedia sesuai dengan apa yang ditentukan oleh sekolah atau guru. Apakah melalui WhatsApp, Google Classroom, Zoom, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, berusahalah mendisiplinkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah tersedia setiap hari sampai kegiatan belajar mengajar berakhir. Artinya di sini kamu harus mendisiplinkan diri sendiri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai dari awal sampai kegiatan belajar berakhir. Dan yang kelima, ini anak-anak kami, ini sangat penting sekali ya. Jangan pernah menunda-nunda aktivitas belajar, apakah berupa penyelesaian tugas, latihan, catatan, ataupun pada saat ujian. Kenapa ini sangat penting? Ini dilakukan untuk menghindari penumpukan pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Nah, ini seringkali terjadi. Ketika disuruh gurunya dikumpulkan tugas, waduh, rupanya tugasnya udah banyak sekali. Ya. Karena ada akumulasi daripada tugas-tugas sebelumnya. Nah, sehingga yang paling tepat adalah segeralah selesaikan tugas-tugas tepat waktu, ya. Nah, kemudian yang keenam, berdoalah kepada Tuhan ketika kita memulai aktivitas belajar agar tetap diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kepintaran. Nah, tentunya bagi anak-anak kami kelas kecil, tips ini perlu pendampingan dari orang tua. Nah, demikian wawasan kita hari ini. Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.